Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu masyarakat Desa Jeblok? Perkenalkan, nama saya Mandai Nurasmi. Dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia tahun 2020, dalam video ini kita mencoba merespon pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami mengenai topik kegiatan positif dan produktif bagi kaum muda melalui platform digital yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Hartono dan Ibu Katia Nahda. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pusat Pengembangan Manajemen Fakultas Bisnis Ekonomika UII. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam acara untuk menyampaikan beberapa hal terutama yang aktual berkaitan dengan kehidupan anak muda, ya, berkaitan dengan yang kita alami sehari-hari, yaitu tentang internet, gitu ya. Dan nanti bagaimana internet itu bisa kita manfaatkan dalam aktivitas kehidupan kita sehari yang lebih produktif, ya. Bersama kita sore ini kita akan ketemu dengan atau akan berinteraksi dengan satu adalah Bu Katia. Selamat sore Bu Katia, sehat? Selamat sore Bapak, Alhamdulillah senang sekali dapat kesempatan untuk bisa ketemu kembali pada sore hari ini. Oke, terima kasih Bu Katia sudah bergabung. Ini yang tengah ini adalah betul-betul milenial asli ini, ya. Ini Mas Fahrul, dia adalah mahasiswa FBI, gitu ya. Selamat sore Mas Fahrul. Sore, sehat ya? alhamdulillah. Iya, masih tetap bermedsos, berinternet ria ya, tapi tetap produktif ya. Ya, jadi ada beberapa hal yang saya kira bisa kita tangkap dari aktivitas internet ini. Kalau kita mencoba misalnya berapa jam sehari kita katakanlah berinteraksi dengan atau menggunakan gadget untuk berselancar gitu ya. Saya kira mungkin sebagian besar waktu kita saat ini habis untuk itu gitu ya. Cuma persoalannya adalah kemudian kalau ini dipakai teman-teman muda gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah kemudian waktu itu hanya habis untuk sekedar berselancar tanpa memberikan sebuah dampak yang produktif bagi kita ya. Nah, kita akan coba bahas itu gitu ya. Dan Bu Katia ini akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan apa saja yang mungkin bisa dimanfaatkan gitu ya dari kegiatan berselancar internet itu untuk menjadi kegiatan produktif. Monggo Bu Katia, silahkan dimulai. Baik, terima kasih banyak Bapak. Tadi sebagaimana pengantar yang sudah disampaikan oleh Pak Arif, bahwa hampir mayoritas waktu kita mungkin kalau misalnya kita cek mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menggunakan gadget. Jadi salah satu hasil survei dari Digital Growth Indicators itu menunjukkan mayoritas orang itu menggunakan waktunya hampir rata-rata lebih dari 7 jam per hari untuk berselancar di dunia maya, entah itu kemudian browsing di internet ataupun mungkin scrolling di berbagai media sosial. Data menarik lainnya yang mungkin ini sebagai pengantar untuk kita melihat betapa besar potensi untuk memanfaatkan media internet sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan produktivitas kita. Itu dari sumber yang sama, dari hasil survei yang sama per Januari 2020 itu menunjukkan hampir sekitar 60% masyarakat Indonesia atau kurang lebih sekitar 175 juta orang itu menjadi pengguna aktif internet, dan 90% dari 175 juta tadi itu merupakan pengguna aktif media sosial. Kalau kita telusuri lebih jauh lagi, media sosial apa saja yang paling sering digunakan? 4 diantaranya itu adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Nah, pertanyaannya kemudian yang lantas yang perlu kita pertanyakan, apa kira-kira makna dari data-data yang tadi sudah kita sampaikan? Maknanya adalah kita bisa membayangkan betapa besarnya pangsa pasar dari 175 juta pengguna internet tadi kalau misalnya itu kemudian bisa kita manfaatkan untuk melakukan sesuatu hal yang produktif. Pertanyaan mungkin berikutnya, apa sih maknanya produktif itu apa kira-kira mungkin Bapak Ibu? Kalau kita cek KBBI, ada 2 hal yang identik dengan kata produktif. Yang pertama, produktif itu berkaitan dengan bagaimana melakukan sesuatu dengan hasil yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, bisa juga produktif itu digunakan
diartikan sebagai kegiatan yang bermanfaat. Dua hal ini mungkin akan kita coba kupas pada sore hari ini, dan nanti juga akan ada best practice sharing pengalaman langsung dari mahasiswa kita yang sudah mulai mencoba untuk memanfaatkan media sosial untuk kepentingan-kepentingan yang produktif. Dua hal tadi terkait dengan definisi produktif. Yang pertama, bagaimana kemudian penggunaan media sosial bisa memberikan nilai tambah bagi kita untuk meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kualitas diri kita, mengubah cara pikir kita. Misalnya salah satunya dengan mungkin menjadi sumber untuk mengakses berbagai informasi yang tersedia yang bisa meningkatkan kualitas diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk bisa menghasilkan, untuk bisa memberikan nilai tambah yang lebih banyak, mungkin yang paling sering saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman pemuda juga sekalian sangat aware dengan begitu maraknya bisnis online yang terjadi. Nanti kita akan kupas lebih detail bagaimana model-model bisnis online yang bisa kita kembangkan. Jadi mungkin itu dulu sedikit pengantar dari saya. Oke, jadi substansinya kan begini ya. Jadi bahwa ketika kita berselancar di dunia maya itu pada saat yang sama sebenarnya kita ini adalah sedang berinteraksi dengan ratusan juta orang, gitu ya. Dan waktu kita kurang lebih 7 jam dalam satu hari, ini kan luar biasa. Artinya apa? Interaksi 7 jam kurang lebih dengan ratusan juta orang. Kan sayang kalau ini kemudian hanya hilang hanya untuk membunuh waktu, gitu ya, sekedar beraktivitas tanpa ada apa-apa di balik itu, gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman muda yang saya kira mungkin waktu luang mungkin di luar sekolah atau bahkan mungkin sekarang di sela-sela mungkin yang bekerja atau bahkan mungkin yang saat ini belum bekerja. Saya kira ini kan peluang yang luar biasa, gitu ya, yang luar biasa. Nah, ini Mas Fahrul ini adalah salah satu anak muda, gitu ya, yang selama ini juga sudah memanfaatkan itu, gitu ya. Mungkin Mas Fahrul bisa cerita, gitu ya, untuk bisa. Ini kan ada potensi nih luar biasa ini, Mas, ya. Benar. Anda menggunakan handphone tidak sengaja, ini Anda sedang berinteraksi dengan ratusan juta, gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan dari itu? Jadi cerita dikit, saya itu dari SMA sampai kuliah itu suka cari sambilan. Dari SMA sampai, tapi karena emang interest saya di teknologi, jadi nggak jauh dari itu. Jadi saya pernah jadi tukang servis HP laptop, terus graphic designer, sampai sekarang yang paling sering itu web design. Padahal saya SMA itu SMA biasa dan kuliahnya pun di manajemen, jurusan yang nggak ada hubungannya dengan hal itu. Dan untungnya buat sehari-hari cukuplah. Mungkin awalnya coba gratis dulu buat validasi, bla bla segala macam. Baru mulai generate uangnya. Nah, dari mana sebenarnya saya belajar itu? Jadi yang harus kita tahu, sosial media, perusahaan-perusahaan sosial media itu mereka teknologinya tuh punya algoritma. Gimana caranya? Mereka selalu memberikan suggestion, selalu memberikan saran konten apa nih buat yang bakal dikonsumsi sama user dari platform tersebut. Yang trennya apa gitu ya? Yang tren apa atau yang sering di ini. Karena saya dari dulu itu interest di teknologi, YouTube saya itu subscribernya semua channel tentang teknologi. Oke, siap ya. Jadi setiap ada suggestion itu ya keluar tentang itu, gimana kadang keluar cara memperbaiki ini tuh gimana. Jadi gini Mas Fahrul ya. Jadi kalau kita ini punya interest tertentu, kemudian kita bergabung dengan kelompok yang interest dengan kita, itu secara otomatis sebenarnya terupdate gitu ya, informasi berkaitan dengan hobi tadi itu gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kan kemudian bagaimana merubah tuh. Ini kan saya punya hobi, kemudian saya bergabung di kelompok-kelompok hobi tersebut, kemudian secara tidak sengaja otomatis terupdate terus. Pertanyaannya gimana bisa merubah bahwa update tadi itu menjadi sebuah ilmu bagi kita, kemudian kita manfaatkan bahkan berubah menjadi peluang bisnis. Nah, itu kira-kira gimana itu prosesnya? Itu kalau dari saya, karena saya itu yang penting adalah pertama harus percaya diri dulu dan mau untuk melakukan sesuatu yang baru. Awal saya mulai generate money dari kerjaan-kerjaan sampingan kayak gitu. Di sekolah ada kegiatan ini,
siapa nih yang bisa desain? Cobalah. Terus coba yang gratisan, terus mulai kenal nih sama orang macam-macam, mulai ngajuin aku bisa desain nih. Atau pernah juga, jadi sekarang tuh ada website kayak 1000 Lenser. Jadi ada company mereka posting, aku butuh desain buat produk ini penjelasannya kayak gini. Nah di situ kita tinggal ya pede aja, aku punya desain ini nih, kalau di ACC ya kita dapat uang. Dan itu tidak boleh putus asa ya pada saat entry itu masuk itu, saya yakin pasti kan kegagalan itu berulang kali terjadi. Iya pasti. Oke. Apalagi yang biasanya meng-hire orang-orang baru belajar itu kan biasanya resource-nya juga nggak banyak. Tapi pengennya macam-macam. Iya. Nah itu nanti selama kita tetap pede, tetap nggak putus asa, pasti ketemu klien yang revisi bisa sampai 100 kali juga nggak jadi. Itu harus nanti pelan-pelan juga pasti belajar sendiri gimana nih cara menghadapi. Jadi pengalaman selama ini kalau Mas Fahrul dulu masuknya dari web design ya? Dari web design gitu ya. Nah sekarang ini Mas Fahrul, kan tidak semua orang punya passion seperti itu, punya keterampilan seperti itu. Mungkin ada yang katakanlah orang kebanyakan kayak saya, apalagi udah tua kayak gini kan ya. Itu kan misalnya kan nggak terlalu ngerti tuh gitu kan ya. Yang dia tahu hanya dia bermain mungkin dengan YouTube, mungkin dengan Twitter gitu ya, atau dengan yang lain-lain gitu ya. Kalau seseorang nggak terlalu punya background yang kayak gitu, itu kira-kira entry atau masuk yang paling nyaman dari mana itu? Paling nyaman kalau sekarang itu entry dari sosial media sehari-hari kayak Instagram. Oke. Kita sebenarnya basicnya sama kayak subscriber itu. Tips saya adalah saya punya satu akun yang tidak memfollow teman-teman saya. Jadi biar nggak terlalu banyak ngobrol ya. Enggak. Jadi gini, algoritmanya Instagram di Explore itu dia akan memunculkan post dari orang-orang yang kita follow. Iya. Jadi ketika kita follow teman-teman kita kan kadang ada teman-teman kita yang suka ngepost nyeleneh, bla segala macam. Itu malah nanti keluarnya nggak penting. Tapi ketika kita punya satu akun sendiri, itu emang follow semua yang kita tertarik segala macam. Ntar kita sambil scrolling, oh apa nih? Ada yang baru. Bahkan saya sampai hari ini kan juga bikin aplikasi Android. Itu juga saya gimana cara mengefektifkan kerja saya juga dari Instagram. Ada yang post, oh ada teknologi ini nih, gini. Oke, nanti kalau atau dengan kata lain kita berapa yang membanjiri medsos kita ini adalah yang tadi itu ya, yang punya potensi untuk menjadi sesuatu tadi itu. Membiasakan untuk menerima ilmu sehari-hari. Oke. Tapi kan kalau terlalu gitu kan juga bosen ya Bu Katia ya. Kan nggak bisa namanya aja medsos kan. Terus hubungan sosialnya kan serius terus gitu. Makanya tadi tipsnya dari Mas Fahrul, kalau bisa kita buat 2 akun gitu ya Mas. Jadi satu akun yang untuk kepentingan personal kita, untuk kemudian komunikasi dengan teman-teman. Kemudian satu akun yang lain itu yang diperuntukkan untuk benar-benar kita mempelajari sesuatu hal yang baru yang mungkin kita masih yang mau kita tingkatkan, yang mau kita gali. Iya. Tapi yang menarik tadi poin dari Mas Fahrul adalah saat ini ternyata untuk bisa belajar tentang web design, misalnya tadi desain grafis sampai disampaikan oleh Mas Fahrul, kita nggak harus ngambil kursus khusus, nggak harus sekolah di bagian kuliah ngambil jurusan desain gitu ya. Bisa memanfaatkan berbagai channel-channel media sosial yang ada untuk kemudian dipraktekkan secara langsung. Iya. Tadi kuncinya adalah kata Mas Fahrul, kita harus berani untuk kemudian mencoba dan jangan menyerah walaupun nanti mungkin klien akan minta sampai dengan ratusan kali. Iya, benar. Nah sekarang gini Mas Fahrul ya, berikutnya lagi. Ini kan teman-teman ini kan banyak yang katakanlah, mohon maaf kan dari daerah pinggir kota gitu kan ya. Kan beda tuh suasananya. Kalau kita di Jogja mungkin kan mungkin peluang itu lebih terbuka gitu ya. Pertanyaannya adalah kalau di daerah rural atau pinggiran gitu ya. Itu kira-kira apa yang bisa gitu ya. Ini kayak di daerah Jeblok ini kan sebenarnya memang ya nggak pinggir sekali karena dengan kota Klaten juga nggak terlalu jauh gitu ya. Itu kira-kira apa ya kalau daerah-daerah yang nggak begitu kota banget lah gitu kan ya. Kalau daerah kayak gitu, ini pengalaman saya dari anak saya. Pertama yang jelas harus tahu dulu potensinya. Potensinya dari desa itu ada produk apa segala macam. Nah baru dari situ kita bisa mulai jalanin tips yang tadi. Kita punya kalau ada produk ini tuh bisa diolah jadi apa sih? Oke. Jadi kalau ini bisa kita kombinasikan luar biasa ini ya. Artinya bahwa
hobi dari sisi menemukan hobi di internet, kemudian di sisi lain melakukan empowerment atau pemberdayaan lingkungan itu luar biasa gitu. Ini kan daerah Jeblok ini kan sebenarnya kan daerah dekat dengan daerah wisata ya. Sebelahnya itu adalah ada Umbul Ponggok gitu ya. Ada Umbul Ponggok yang sangat ramai ya. Karena pandemi ini aja agak sepi gitu ya. Itu kan sebenarnya kan kalau misalnya nih ya, Mas Fahrul di saat ini katakan di situ gitu. Kira-kira apa yang terpikir gitu? Yang terpikir saya bakal mulai ngulik tentang destinasi wisata lain yang ramai sebagai sebuah referensi. Karena goalnya kan otomatis gimana sih caranya orang datang ke tempat itu gitu. Jadi bisa juga ini adalah indirect gitu. Artinya begitu kita expose, kemudian daerah itu sangat terkenal gitu ya. Kemudian di situ aktivitas ekonomi bisa dibangkitkan. Benar. Masih terkait dengan bagaimana kemudian kita memajukan daerah wisata di daerah setempat. Itu menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Fahrul. Kita bisa mulai mungkin mencoba untuk membandingkan berbagai strategi dari tempat-tempat wisata yang sudah ramai dikunjungi di daerah Gunung Kidul misalnya atau Kulon Progo. Pertanyaannya adalah kira-kira apa yang mungkin strategi konkret yang bisa dilakukan oleh pemuda di Dusun Jeblok memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan misalnya atau memasarkan wisata-wisata yang ada di sana sehingga kemudian para wisatawan tertarik untuk berkunjung ke sana gitu kira-kira Mas Fahrul. Kalau praktikalnya itu karena saya belum pernah di itu aja ya, ini dari pengalaman saya. Kita bisa memanfaatkan iklan dari sosial media, itu salah satunya. Ya simpel aja, kita coba bikinin akun sosial media dulu, foto dan segala macam dari HP. Terus kembali lagi kita manfaatkan digital lagi buat cari tahu nih iklan di Instagram tuh gimana sih cara kerjanya, nge-reach-nya tuh gimana biar orang tahu kalau ada tempat ini. Dan yang biasanya sering jadi momok itu adalah ketika kita punya akun media sosial kan salah satu challenge-nya adalah menarik subscriber, menarik followers, kemudian biar apa yang kita share itu bisa disasar ke banyak orang gitu. Nah itu mungkin strategi untuk bisa meningkatkan followers, subscribers itu kira-kira Mas Fahrul ada saran mungkin? Kalau itu paling simpel adalah kita coba main iklan ads-nya yang disediakan sosial media itu yang saya bilang tadi sih, karena ketika kita baru bikin itu nggak mungkin langsung nge-reach banyak gitu kan. Itu yang mungkin juga perlu jadi butuh kesabaran di situ, nggak bisa begitu kita buat akun kemudian berharap langsung banyak orang yang datang, banyak orang yang berkunjung gitu ya Mas Fahrul. Kita boleh nggak ya kira-kira untuk memulik Mas Fahrul ini ya dari bisnis sampingannya, selain ini dia punya gerai kopi dan macam-macam ya, banyak ini anak muda tapi kegiatannya banyak ya. Yang dari ini Mas, yang dari internet ini untuk memberikan gambaran aja bahwa menjanjikan untuk apalagi hanya sekedar sampingan gitu ya. Kira-kira boleh nggak yang Mas Fahrul terima kurang lebih sebulan berapa dari situ aja? Biar motivasi. Ya, motivasi ini kan yang sampingan kecilnya ini kan ya. Menjanjikan peluang usaha ini. Bahwa di situ ada potensi gitu. Iya benar. Ini yang gerai kopinya nih. Bukan, yang internetnya ada gerai kopi nggak usah di sini. Kalau saya sebenarnya masih kecil sih hitungannya. Project terakhir saya website itu pengerjaan 1 bulan dapat sekitar 5 juta. 5 juta ya. 5 juta. Ya itu setelah proses 2 tahun belajarnya lama gitu ya, pelan-pelan dapat sedikit kemudian naik gitu ya. Ya, kira-kira segitu. Terus nah, ini yang sebenarnya yang agak sulit ketika kita maju tanpa sebuah sertifikat atau basic adalah gimana seorang klien menilai kita layak dibayar berapa. Oke. Itu kita untuk awal mungkin bisa nerima semua klien gitu kan. Tapi ada saatnya dari itu kita juga harus mulai selektif lah ya. Mulai selektif. Coba cari lebih banyak di dunia digital pun gimana caranya negosiasi dengan kliennya. Jadi menarik di Bugatti ya ceritanya Mas Fahrul ini tentang bagaimana memanfaatkan media sosial ya, internet ini untuk kemudian shifting atau bergeser dari sekedar aktivitas yang katakanlah kurang produktif menjadi menghasilkan gitu ya. Cuma yang harus kita tarik di sini sebagai learning point atau pembelajarannya adalah bahwa tadi Mas Fahrul cerita gitu ya, bahwa harus merubah mindset dulu gitu ya.
bahwa ada proses belajar gitu ya, harus ada kemauan belajar, ada kemudian di situ tidak boleh menyerah gitu karena berkali-kali gagal awalnya gitu ya. Nah, menurut saya entry yang paling berat adalah merubah mindset, karena banyak di antara teman-teman muda ini yang mungkin lebih suka menikmati internet, gadget atau medsos itu sekedar sarana untuk just for pleasure gitu, hanya untuk senang-senang gitu kan. Ya, jadi nothing productive gitu kan, ya nggak ada yang produktif dari situ. Ini saya kira mindsetnya harus dirubah dulu gitu ya. Hobi oke, seneng dapat, duit dapat kan gitu kan ya, kurang lebih gitu kan ya. Nah, itu saya kira itu penting merubah mindset itu gitu ya. Baru kemudian dari sana saya kira adalah belajar, tidak takut untuk belajar terus gitu ya. Jadi harus berani keluar dari comfort zone gitu Bapak ya, nggak cuma menikmati. Dan mohon maaf nih yang teman-teman muda yang selama ini terlalu nyantai gitu ya, easy going gitu ya, nggak saatnya lagi lah kayak gitulah ya. 7 jam per hari dibuang begitu saja untuk scrolling di media bayangin sosial. 7-8 jam sehari hanya sekedar gini dan nggak ada apa-apa dan ngabisin duit tuh. Ini apalagi nggak punya pendapatan, nanti minta orang tua lagi. Nah, itu kan saya kira kita belajar banyak lah ya sore ini dengan Mas Fahrul, dengan diskusi kita gitu ya, bahwa ternyata sesuatu yang setiap hari kita pegang gitu ya, itu ternyata sebenarnya di situ ada potensi yang luar biasa ya. Pertanyaannya adalah kita memanfaatkan atau tidak, gitu aja. Nah, maka harus dimulai dengan merubah mindset kita bahwa ini bisa untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini bisa menjadi merubah hidup kita, masa depan kita. Dan di situ kemudian kalau itu mindset itu sudah, maka jangan lupa untuk kemudian belajar terus, tidak menyerah. Gitu. Jangan takut untuk memulai sesuatu, karena walaupun mungkin kita belum terlalu familiar dengan bidang yang akan kita masuki, ada begitu banyak sarana-sarana juga yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk kita belajar mengeksplor apa yang kira-kira mau kita kembangkan gitu ya Mas Fahrul. Ya. Saya kira itulah ya, kita belajar beberapa hal, mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman, terutama teman-teman muda, sehingga bisa memanfaatkan media yang sangat akrab dengan kita sehari-hari dan tidak sekedar menghabiskan waktu untuk berkegiatan yang tanpa hasil. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi, memberi manfaat, kemudian juga menjadikan kita menjadi lebih produktif. Ya, terima kasih dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari PPM FPIUI ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri ya. Terima kasih Mas Fahrul, terima kasih Bu Katia ya, terima kasih untuk kita semua lah. Kita akhiri dengan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.